Assalamualaikum anak-anak Ibuk, apa kabar? Semoga anak-anak Ibuk semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang muatan IPA, yaitu tentang adaptasi atau penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Disimak baik-baik ya nak. Anak-anak, tujuan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Nah, apa itu adaptasi? Coba anak-anak ibu ada yang masih ingat? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar kaktus yang panjang berguna untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Nah, ternyata permukaan batang berlapis lilin juga berguna untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya berpasir atau berlumpur dan sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhannya adalah bakau. Anak-anak, beberapa tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang gunanya untuk memperoleh oksigen. Akar tunjang juga berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daunnya kaku, tebal, dan permukaannya licin, yang gunanya untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai dan enceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar yang gunanya untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di air. Daun teratai ternyata juga berlapis zat lilin loh anak-anak, yang gunanya agar daunnya tadi tidak membusuk. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun yang berongga yang gunanya untuk dapat mengapung di permukaan air. Akarnya yang lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Yang keempat, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Karena tumbuhan tersebut hidup di lingkungan yang lembab, maka penguapan yang terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Yang kelima yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Jenis tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Hal tersebut juga dinamakan insektivora atau pemakan serangga. Contoh tumbuhannya yaitu kantong semar dan venus. Kantong semar mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk mendekatinya. Kemudian serangga tergelincir masuk ke kantong. Serangga dicerna menjadi nitrogen.
Anak-anak, selain beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, beberapa tumbuhan juga beradaptasi untuk membantu perkembangbiakannya atau reproduksi. Contoh yang pertama yaitu bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan pada bunga Rafflesia loh anak-anak. Yang kedua, mawar, melati, anggrek yang memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukan. Yang ketiga, bunga dandelion. Benih bunga dandelion memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat yang baru, kemudian tumbuh. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran e-book selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.